Di tengah hiruk pikuk kota Pasuruan, berdiri sebuah saksi bisu perjalanan iman selama berabad-abad. Gereja Katolik tertua dan terbesar di kota ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga pusat harapan, doa dan kebersamaan bagi umatnya. Lebih dari sekedar bangunan, gereja ini adalah rumah bagi ribuan umat yang datang berdoa, mencari kedamaian dan merayakan kehidupan. Gereja St. Antonius Padua, Pasuruan, adalah gereja Katolik tertua di Pasuruan, didirikan pada tahun 1825 dan menjadi cagar budaya kota. Gereja ini memiliki daya tampung yang besar, mampu menampung sekitar 1.000 jemaat, terutama saat perayaan Paskah. Arsitekturnya bergaya neogotik dengan banyak jendela besar yang memungkinkan cahaya alami masuk. Sebelum pandemi melanda, gereja adalah tempat dia hidup. Setiap minggu bangku penuh, jemaat saling menyapa, bersalaman, bernyanyi, dan berdoa bersama. Suara pujian menggema di setiap sudut ruangan. Jadi kita lagi ada di Gereja Katolik St. Antonius Padua. Ya, yang di belakang ngapain? ST itu ternyata Santo. Santo Antonius Padua. Ya, selamat menyaksikan video kita. Perkenalkan, nama saya Sanatul Aziza, saya siswi dari SMA Negeri 1 Pasuruan. Saya ke gereja ini mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu petugas gereja. Boleh perkenalkan Bapak dengan siapa? Nama saya Wawan, saya sekretariat dari gereja Santo Antonius ini, jadi mendampingi pimpinan saya yang ada di Pasuruan ini, seperti itu. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan saya, Pak. Monggo silakan. Jadi pertanyaan saya yaitu bisa diceritakan bagaimana gereja ini menghadapi tantangan selama masa pandemi? Gereja ini menghadapi tantangan pandemi, memang waktu pandemi itu memang apa ya Pak ya, semua kan tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kegiatan, jadi kita benar-benar mengikuti aturan pemerintah, tetapi kita juga melaksanakan sendiri tanpa ada umat. Jadi pimpinan yang melaksanakan kegiatan, pegawai-pegawai juga beberapa saja yang rollingan untuk masuk, seperti itu. Jadi ya tetap kita melaksanakan kegiatan tiap minggunya itu, seperti itu. Mungkin ada lagi. Lanjut untuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana gereja ini menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi agar umat tetap bisa beribadah dengan aman? Nah, setelah pandemi itu dapat 1 bulan berikutnya kan sudah ada pemberitahuan dari pemerintah kalau boleh mengadakan, tapi dengan umat yang tidak terlalu banyak. Nah, itu kita membaginya, jadi seumpamanya kita ambil contoh umatnya antara 300, jadi 100 setiap Sabtu nanti dibagi 100, jadi seperti itu. Nah, penerapannya dengan kita menyediakan kantong-kantong tempat cuci tangan, dan umat diwajibkan membawa hand sanitizer, seperti itu. Dan tempat duduknya kan tidak terlalu
rapat ya Mbak ya, jadi ada jeda seperti itu yang diterapkan di gereja kita kemarin seperti itu. Untuk langsung pertanyaan yang ketiga itu bagaimana respon umat terhadap penerapan protokol tersebut? Apakah ada perubahan dalam kebiasaan beribadah? Sampai sekarang atau waktu COVID saja? Waktu COVID. Waktu COVID itu ya umat juga sudah menerima dengan baik penerapan yang kita terapkan. Waktu COVID itu ada tempat cuci tangan, kita juga menyediakan hand sanitizer seperti itu. Jadi ya umat menerima dengan baik. Untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pada masa pandemi bagaimana cara melayani jemaat secara online atau daring? Nah, kita waktu itu kita juga menerapkan sistem ibadah secara online ya Mbak ya. Jadi waktu awal-awal pandemi itu yang dari pemerintah tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi pimpinan menyediakan online itu, jadi umat melaksanakan ibadah dari rumah, tapi pimpinan dari sini. Jadi streaming. Cara streaming. Itu tidak ada kendala. Kendalanya cuma ya ada di internetnya, kadang ada, kadang lancar, tergantung seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana pengalaman dan makna yang terpancar saat mengemban tugas melayani jemaat melalui media daring? Ya apa ya Mbak ya, kalau perbedaannya itu, kalau secara online itu kan kita tidak bisa melihat umatnya dengan berdoa dengan khusyuk atau apa ya, dengan aturan yang ada. Kalau secara langsung kita kan bisa melihat, oh umat ini berdoa dengan khusyuk. Ya perbedaannya cuma itu aja sih. Jadi pimpinan tidak bisa melihat secara langsung kalau secara streaming itu tadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, selain protokol kesehatan, apakah gereja juga melakukan inovasi lain untuk tetap menjangkau umat selama pandemi? Jika iya, apa inovasi yang dilakukan? Inovasinya waktu itu, jadi setiap umat yang kena COVID itu kita punya tim COVID. Jadi ada beberapa orang yang ditunjuk itu mendatangi umat kita yang terkena dan memberi bantuan. Seperti contohnya kalau semuanya satu keluarga kena, kita memberikan kayak sayur mayur untuk dimasak di rumah seperti itu. Nanti membagikan aqua atau apa, karena kan dia tidak bisa keluar kan Mbak ya. Tidak bisa keluar ke masyarakat umum selama berapa minggu seperti itu. Jadi kita memberi bantuan ya secara sayur mayur itu tadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah pandemi usai, apa saja perubahan yang terjadi? Apa yang paling terasa atau membedakan dan berkesan berubah khususnya dalam suasana gereja dalam pelaksanaan ibadah di gereja sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? Kalau waktu pandemi itu ya memang terasa sekali ya, banyak umat kita yang tidak ke gereja kan Mbak, secara streaming di rumah. Itu ya ya ibaratnya seperti apa ya, yang sudah biasa setiap minggunya ada kegiatan, akhirnya berhenti secara mendadak, tidak ada kegiatan tapi dirubah melalui streaming itu. Jadi ya terasa sekali. Seperti kita ambil contoh kayak mbaknya kan cara berdoa di masjid ya. Waktu itu kalau pandemi kan nggak boleh ke masjid juga kan. Seperti itu. Jadi terasa sekali. Apa ya biasanya kita setelah acara atau kegiatan itu kita ya ngobrol dengan sesama, itu kan nggak ada, akhirnya berapa bulan, hampir 1 tahun ya kalau nggak salah itu. Itu kan ya terasa sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir.
Bagaimana alur dan tata rencana gereja menata kembali kehidupan yang sempat terhenti melangkah pulih dan berdiri tegak saat tirai pembatasan pandemi akhirnya terbuka dan sirna. Itu akhirnya kita pelan-pelan menata kembali ya dengan sistem. Jadi begini, di tempat kita itu ada pembagian wilayah ya Mbak ya. Jadi semuanya umat kita itu di Pasuruan itu semuanya wilayah Kerampiangan itu wilayah A, nanti wilayah Bugul itu wilayah B. Jadi penataannya begini. Jadi minggu sekarang itu wilayah A yang boleh masuk, yang boleh ikut ibadah. Nanti minggu berikutnya wilayah B dan seterusnya seperti itu. Jadi berputar. Itu melalui tahap dari pemberitahuan dari pemerintah. Kita pokoknya mengacu dari aturan pemerintah. Kalau pemerintah memberikan harus boleh 50 orang ya kita mengikuti 50 orang. Nanti dapat berapa bulan 100 orang ya kita 100 orang. Jadi seperti itu. Jadi ya bertahap pelan-pelan akhirnya pandemi usai, akhirnya semua boleh masuk. Itu beribadah kabeh seperti itu. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. responnya. Maaf mengganggu. Demikian wawancara yang telah kami lakukan. Terima kasih. Sama-sama. Melalui setiap langkah sejarahnya, gereja ini telah menjadi tempat berlindung dan tempat berkumpul, menyatukan komunitas dalam iman yang kokoh. Namun, pandemi global membawa tantangan baru yang mengubah cara beribadah dan berinteraksi di dalamnya. Segalanya berubah. Gereja mendadak sunyi, tak ada lagi keramaian, tak ada lagi pelukan hangat atau suara nyanyian bersama. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian. Saatnya kita pulang.